Gon kadang banyak ketemu kawan-kawan yang kadang dia itu yang lah berkeluarga, yang lo mau sering gamang hidup, apalagi kondisi ekonomi cemne gitu kan, Gamang. oh galau, jadi agak-agak cuman nih kadang ada yang nak minjem duit, kadang nengok diri anak-anaknya itu jadi kayak agak dilema kita. Nah, dengan banyak perkara-perkara kawan kita ya, yang hidupnya galau, gamang, macam kita lah kadang pas di bawah kita stres. Gile lah kadang ada hidup nih. Apa yang perlu kita ini yang diperbaiki kira-kira? Entah anak kita pola pikir atau kita harus begawe terus. Gimana ya menurut Kak? Ya kalau ku sih lebih baik kita cari apa ya, sesuatu yang lebih ke jalan tengah. Jadi Gimana itu maksudnya? arti ya setiap masalah itu kan pasti ada penyelesaiannya atau sesuatu solusi lah. Sesuatu, tapi yang menjadi tantangan kita ini adalah bagaimana kita mencari solusi itu dengan bijak. Nah, itu yang susah. Mencari solusi yang bijak, yang jadi tidak ada orangnya nyari solusi menyelesaikan masalah itu dengan tidak bijak berarti. betul. Jadi kalau solusi itu kan yang paling ideal tuh memang cari yang bijak. Tapi bijak kita kan kadang dede ukurannya dia sama kayak orang. Artinya memang bijaksana kita itu harus dari benar kita hasil perenungan lah, apa dampak positif, apa negatif, memang perlu kita pikirkan juga. Nah, jadi kalau kita dampak negatifnya lebih besar dari positifnya, maka memang harus kita pertimbangkan. Jadi bijaksana, bijak sini juga sebenarnya. Sekarang bijaksana di sana, harus bijak sini. Kadang keputusan kita itu kan jarang sih, susah kita menemukan ketika putusan kita itu menyenangkan orang, susah. Jadi untuk menyenangkan orang lain itu susah kita sebenarnya. Susah. Nah, kita karena sebagai kawan kan otomatis kita ini bukan pegadaian mengatai masalah tanpa masalah. Segi yang diminta tolong gimana masalahnya. Sama-sama masalah penuh. Ya dari makanya tadi aku bilang harus bijaksana menyikapinya. Nah, sama bijak sini itu dia. Tidak harus kita menuruti sepenuhnya, tidak harus. Tapi mungkin ada solusi lain yang mungkin bisa kita tawarkan. Nah, kita ini kan manusia, makhluk sosial. Zon politikon lah kita ini. Nah, sebelum kita ini menyelesaikan masalah orang tadi, masalah kawan kita ini, berarti kita harus menyelesaikan masalah kita sendiri. Betul. Nah, kira-kira nih untuk diri kita masing-masing nih, apa langkah pertama untuk kita ini biar tahan banteng menghadapi masalah diri sendiri dan masalah yang akan datang curhatan kawan-kawan tadi? Apa menurut Kak Gon? Segala stres dunia kita nih Gon. Belum pemilu ulang lagi sekarang nih, belum timah desa selesai, ekonomi Kak carut marut. Gue denger lagi di Yogyakarta ada kumpulan suku nih nak ngebantai suku nih, peneng jadi kita nih terdistrak. Pertama yang perlu kita setahu gua, karena aku coba untuk mengolah pikiranku sendiri ya, dari pengalamanku sendiri ini. Yang pertama adalah kita harus cari respon dulu, responsif. Respon itu kan beda dengan aksi ya. Kalau aksi itu spontan. Ketika ada orang cepat kita respon, aksi. Tapi respon itu adalah kita punya kesempatan untuk menghirup napas, bahasa gitu. Jadi kesempatan untuk kita mengatur napas kita dulu, memikirkan ulang dulu. Jadi
setiap masalah itu harus kita respon, itu artinya kita bertanggung jawab atas apa yang ada di sekeliling kita ini. Responsible nama. Artinya kita orang bertanggung jawab terhadap apa yang ada. Tapi beda dengan aksi. Kalau aksi cepat dia tanpa berpikir langsung plak, nah itu. Langsung dikerjain. Langsung. Kalau respon dia itu kita tarik nafas dulu. Kira-kira persoalan ini apa sih yang harus kita, kalau kita mau masuk, apa yang kita mau masuk dulu. Oke. Ini dari diri kita dulu ini. Oh. Jadi kira-kira kalau ada hal-hal yang informasi atau hal-hal yang masuk dalam kepala kita yang kira-kira penting untuk kita, mungkin bisa kita masukkan. Kalau tidak penting, tidak usah dimasukin, karena itu akan mengganggu pemikiran kita. Jadi Responsible dulu kita terhadap diri kita. Ya. Itulah sama dengan kita itu memikir 2 kali atau berkali-kali ya. Ya. Kita cerna dulu. Nah, Kira-kira kayak misal yoga gitu. Misal Arifin ketemu sama orang baru ini. Ada persoalan yang mau masuk ke dalam diri Arifin, atau itu kerjasama atau apa. Oke, Arifin dengar dulu, tapi cerna dulu, benar, pikirkan baik-baik, matang-matang. Kira-kira antum mau masukin. Kalau tidak mau, antum berjarak. Nah, gitu, baik. Dulu, gitu. Jadi ada kesempatan kita untuk berpikir. Nah, gitu. Seperti itu. Sama halnya dengan masalah. Jadi kalau ku pribadi, ku coba memanage hal-hal seperti itu. Jadi apa yang masuk dalam kepala kita itu bisa kita kontrol, seperti itu. Jadi dari diri kita itu kita self control dulu. Nah, gitu. Baru kita menuai apa yang di luar sana. Jadi kita lebih bijak melihat apa yang ada di luar sana. Bahkan mungkin ada isu-isu yang mengguncang, itu kita tenang dulu. Jangan cepat kasih reaksi. Tenang dulu. Jadi benar lah, kita nih jangan emang jadi ketam. Ya, betul. Ketam diganggu sedikit, langsung ngejepit. Nah, akhirnya jadi kayak respon amarah kita nanti yang cepat. Akhirnya tindakan itu merugikan akhirnya. Sama halnya dengan kita ngambil keputusan. Tenang dulu, tarik nafas dulu. Seperti itu. Benar. Dia untuk mengolah mental health kita sebenarnya gitu. Cara-cara kita berpikir. Sekarang dengan zaman dulu sudah berbeda. Dulu kita nak nyari informasi, belajar apapun susah kita dapatkan. Nak belajar ke pustakaan apa dulu. Sekarang di HP kita berita apapun masuk. Berita negatif, positif, negatif, mungkin masih banyak negatif, tapi bagaimana cara kita kontrol? Bisa deh kita kontrol. Apalagi kan dengan kita ini kan sekarang nih ibaratkan FOMO kan. FOMO ini dalam artian kita ini nanggung orang nih, wadah nyala harus nih. Wah, nyala harus HP iPhone kok, iPhone ikut ibaratkan sosial bahasa itu. Jadi memang mental health kita ini, kesehatan mental kita ini nak perlu kita pupuk kok, nak kita perbaiki, nak kita jaga. Kira-kira ini apa langkah pertama kita ini untuk membangun mental health kita ini betul-betul baik, benar mental health kita ini. Biar masalah tidak jadi ketam tadi. Dia cepat mengambil reaksi. Belum kalau informasi di HP kan kita tengok lah. Nak kita Facebook, Instagram, berita negatif ya. Kadang yang positif ya, terkadang kita nengok senyum-senyum, tapi orang lain nengoknya orang gila. Jadi apa langkah awalnya, Boy, untuk ngebangun mental health kita? Ya itu tadi. Pertama, mendekatkan diri kepada agama itu bagus. Jadi satu yang mendekat diri ke agama, apalagi dengan kita memupuk rasa syukur, ikhlas, itu bagus tuh. Untuk memupuk rasa jiwa kita, karena life energy kita, jiwa kita kan harus kita asah. Nah, kedua, dekat dengan alam. Ketiga, cara kita berpikir harus kita kontrol dengan cara kita mengambil napas kita. Karena napas kita itu kan kadang-kadang kalau kita kontrol napas kita, percaya ada kira-kira pikiran kita jadi tenang. Pernah ada kita kira-kira ngelihat orang lagi kesal, marah, napasnya tersengal-sengal? Barusan kau nengok ada di postingan ya. Apa? Coba katanya kita bernapas, senyum habis itu bernapas. Nah, kayak apa? Napas dulu atau senyum dulu? Aku bingung nih satu kayak
agak terdistrak lah yang gue Ah. dapetin tontonan tuh kan. Ah. Mungkin senyum. Gitu kali ya. Ah. Mungkin mengeluarkannya sambil senyum kali ya. Jadi kayaknya itu kayak merubah energi negatif jadi energi yang positif buat kita Betul. ngejalanin. Nah, Jadi kalau kita kontrol napas kita, ini napas ini sangat penting. Jadi kalau orang biasa bernapas dalam 1 menit itu 20 kali. Oke, kalau kita biasa nih napas, kita Ya. tarik napas dan buang napas itu 20 kali dalam 1 menit. Oke, buang napas ya. ya. Tapi kalau coba kita lebih rileks respon. Jadi kita bisa menghemat napas kita dari 20 menjadi 4 kali dalam 1 menit itu bernapas. Nah, itu sangat luar biasa. Metode pernapasan itu sangat penting untuk kita untuk merileks. Oh, Jadi kita bisa berpikir lebih jernih, bisa kita tenang. Dia akan merilis namanya napas sistem. apa namanya? Napas sistem. Jadi sistem napas sistem. Ya. Jadi ada sistem yang ketika kita itu Meripes dia ketika dia lagi pikiran kita kan kalau kita lagi susah dan kesal dia napas kita cepat dan pendek kan, tapi ketika kita mengontrol napas kita menjadi lama dan panjang, kita tarik napas dalam keluar pelan-pelan, nah itu menjadi tenang, arti dia dia aku bernapasnya. dari coba pegang sini, tarik napas. Yang maju apa? Perut. Bagus, betul. Jadi ketika kita tarik napas, perut yang maju, betul. Kita maju, jangan dada, karena rongga dada ini akan stres respon muncul. Tapi dada ada maju juga kan, tapi yang lebih Perut dia harus maju. Ketika tarik, perut maju. Ketika kita lepas, perut turun. Kempesin. Nah itu, relax respon, pelan-pelan. Tarik 3 detik, keluar 4 detik. nih Arifin apa? Antum akan merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda. Iya, kayak terrelaksasi ya. Itulah yang dilakukan oleh para perokok sebetulnya, Ben. Perokok tuh melakukan relax seperti pernah ada yang ngelihat orang lagi tidak tenang lah. Banyak masalah lah. Atau misal kita lagi rapat ya, lagi cari pikiran nih. Pasti para perokok keluar sebentar, tinggal rokok. Baru muncul ide-idenya ya. Baru muncul ide-idenya ya. Setelah muncul ide itu, masuknya ke ruang rapat tadi. Dia dapat ide itu dari mana? Dari ketika dia relax. Ketika relaksasi tadi ya. Tubuh kita itu kan ketika dia lagi relax, dia akan memunculkan energi positif. Ide-ide yang itu muncul semua. Oke. Yang terakhir adalah menghargai keheningan. Pernah ada ketika kita lagi sendiri, lagi tanpa HP muncul ide-ide kita. Misal kita lagi di WC nih, pernah kira-kira Pino? Sering lagi di WC, Sering. muncul ide, muncul ide. Kok ya paling banyak. Kok ada sering ngomong ke istri kan. Ma, kenapa papa tuh sering banget punya ide tuh di dalam WC? Semua orang begitu. Gimana? Semua orang begitu karena Jadi relate yang sampai kayak Gon tadi ya, karena kita menghargai keheningan. Oh, jadi kalau kita relate lagi dalam proses ibadah kita itu kayak kita zikir, sholat, ngaji gitu tuh. jadi Masya menghargai Allah. keheningan itu kalau kita orang Islam itu ada di mana? Tahajud. Di sepertiga malam itu ada keheningan yang di mana itu tidak ada orang lain. Hanya ada pikiran kita dan mungkin kita tersambung langsung ke rob kita gitu. Connect, sambung. Itu kurangnya kita sekarang ini menghargai keheningan karena zaman itu setelah berubah, munculnya teknologi, kita tidak bisa lagi menyendiri tanpa megang HP. Oke, pernah kita ngelihat? Pernah kita duduk tanpa melakukan apa-apa gini? Susah, kecuali kita di WC tadi ya. Lah susah. Kecuali di WC itu ya. Sekarang aku tengong kemudian di WC lah Laura main main game. Iya, makanya itu Bener nggak? zaman sudah berubah, Pin. Maka kataku tadi, mulai kita menghargai Jadi keheningan. baca sedikit simpulin berarti kita ini
broken mental health-nya itu rusak karena kita tidak diagi lah menghargai diri kita ini untuk mendapatkan Menyendiri. keheningan. Bahasa kita itu berkholwat lah. Berkholwat, kita aware ke diri kita sendiri. Jadi, coba kadang-kadang mungkin masalah tuh kita sendiri yang memunculkan. Oke, Oh. problem di luar sana tidak bisa kita kontrol deh. Oh. Tapi setidak kita kontrol diri kita dulu. Itu kontrol diri kita dulu. Cara kita berpikir, cara kita menghargai keheningan, cara kita beragama seperti apa. Nah itu ikhlas kita terhadap sesuatu hal, mungkin itu harus kita perhatikan juga kan. Itu nilai-nilai agama itu sangat bagus untuk mental health itu sendiri. Ya. Kayak itu. Mantap, mantap. Jadi kalau jadi kita lagut kadang kawan-kawannya kadang kayak diri lah sebenarnya, bukan hanya orang kayak kawannya. Jadi kita ini memang perlulah memang sadar kayak diri kita. Soalnya itu tadi kita ini pun belum tuntas terhadap masalah kita, datang masalah dari Ya. orang lain, dari teman, dari keluarga, sehingga Betul. kita Masalah ini jatuh bertubi-tubi, ketimpa agi bertubi-tubi tadi. Oh, benar. Parah lah. Jadi Just tapi memang itulah kehidupan. Ah, Cuma itu kan mau apa lagi? Oh. Itulah kehidupan yang harus kita jalani. jalannya. Jalani dengan senang hati, jalani dengan ikhlas tuh Oh. baik. Ya semoga baik nih kita ke kawan-kawan tuh semuanya. Kadang aku tuh lah kadang nengok kawan adik dan nenek iba cuman kita ya, bukan apa ya ngasih problem, kita problem solvernya juga. Ya kita juga Terbatas. tuh solving apa problemnya itu banyak banget. Tidak terbatas. Betul. Itulah. Jadi Tapi lagi-lagi jangan juga kita depend on people, memang jangan. Contohnya kalau ada masalah, aku tergantung kayak kah. Ya karena lebih baik kita selesaikan dulu. dari dia. Jadi Kita solving dulu diri ya, kita kan. Ya, ya. Nama Betul. Ya nama sosial pun gitu kan. Kita bersosialisasi dengan teman kawan, tentulah banyak. Kita ini sebenarnya jadi orang yang bermanfaat. Ketika ada orang susah membutuhkan kita bantu, mau kita. Tapi kadang kita yang terbatas. Yang bisa kita bantu terbatas. Itulah. Tapi ya walaupun tidak memberi sama sekali, mungkin atensi kita kasih. Karena atensi itu kan tidak perlu materi juga kan. Atensi, kita menyemangati orang. Jadi mungkin tidak harus dengan materi juga kan. Mungkin kita hibur dia, semangati dia, kasih dia apa penghargaan. Nah udah gitu. tapi dari semua masalah juga kita menyelesaikan hanya dengan nasihat. Kadang orang itu menyelesaikan masalahnya itu jadi nasihat ya motivasi, tapi pentingnya duit lu ada nih. Itu kan lagi-lagi kan case ya, case. Ya, yang ideal sih tentu ada materi, ada kasih nasihat juga boleh. Cuman kan kita ini kadang terbatas. Jadi Nggak hanya bisa- pacar tadi. Iya, makanya apa yang bisa kita beri sekarang? Oh ya udahlah, apa yang kita beri? Mungkin kita beri atensi, apresiasi, udah tuh baik. Yang bisa kita beri dulu. Yang penting kan kita sudah memberikan yang terbaik dari diri kita. Ibarat kita ini kan punya gelas, apa isi gelas? Ayolah kita beri kita. Kalau nya putih sih ya. Punya hitam. Hitam. Aja betul baik. Kita nih ya sedek cuman Jadi buat seperti inti ya kita ini sorry kali. memang starting by yourself memang pertama, sehingga ketika kita berinteract sama another people tuh orang lain, ya kita benar-benar hanya sekedar seperti lilin menerangi orang, membantu orang, tapi kita sendiri sakit. Sama-sama belajar lah, kita berproses. Iya, berproses. Buat separadik semua yang ada masalah ya dinikmati juga lah, Dan dijalanin, dan disyukuri, kejadian- diselesaiin. Iya, dan kejadian itu akan membuat kita lebih dewasa sebenarnya gitu. Cara kita berpikir. Ya aku bersyukur juga sih banyak mengenal orang, banyak ngambil pembelajaran juga. Tapi kadang berbicara dengan keheningan bukan berarti kita itu ada masalah kita selesaikan sendiri, nggak cemtu juga sebenarnya. Kan kita butuh mentor. Kayak aku nih, ya aku bimbang ada masalah nih, ada sebuah keputusan apa yang perlu ku ambil ini karena ku ada kawan, contoh Gun cemane menurut kak, gimana? Ku nih harus A atau B.
ya nak. Menurut kita A, tapi menurut kawan kita B, karena nya mikir juga dengan pandangan yang beda-beda. Ya ternyata B tadi itu memang solusi yang terbaik sebenarnya. Bukan berarti A itu solusi yang terburuk, tidak. Ya, kan? Tapi di antara dua tadi itu kita tuh ya lagi-lagi ada dilematis. Cuman ya kita pilihlah yang mana keburukannya atau hal yang buruk itu kecil, ibaratkan. Bener nggak? Tuh Jadi kadang tuh kalau itu masuk masuk kita dalam pengambilan keputusan. Iya. Maksud menghargai kepentingan itu adalah kita kontrol diri kita dulu, kita tenangkan diri kita dulu. Ketika kita mau ngambil keputusan, kita butuh orang, butuh informasi untuk mengambil keputusan. Nasihat, Itu bagus. gitu ya. Iya. Ya, itu perlu sebenarnya. Jadi nanti akan buat pertimbangan-pertimbangan. Toh pada akhirnya kita juga yang memutuskan kan. Jadi kita buat sebuah making teori. Jadi tuh diri sendiri, habis tuh ke mentor kita, ke coach gitu kan. Eksternal. Ya Jadi kan? internal, Habis itu eksternal. kembali. Ya kan? Kayak pendulum. Tet. Nah, Karena begitu. pada akhirnya kita sendiri yang memutuskan. Iya, akhirnya itu kembali ke diri kita. Ya. Karena memang ya karena kita lahir pun sendiri, Mati kita sendiri. kembali pun sendiri. Nah, iyalah makanya tadi kan kita berhubungan, berkoneksi ke orang tuh bukan berarti dia itu segala-galanya segala-galanya adalah diri kita sendiri berarti ya. Maka aku sering bilang, ketika kita mengurusi kebersihan di luar, oke, kita menjadi orang bersih. Tapi pernah tak kira-kira kita menghargai kebersihan dalam diri kita? Dalam diri kita, aku pernah sering buat ya analogi seperti itu. Kita menjadi orang-orang yang peduli lingkungan, tapi tidak peduli dengan diri kita sendiri. Aku sering buat analogi tentang kesehatan dan kebugaran. Iya. Kita nanti dulu keluar, hargai dulu diri kita. Seperti itu. Sama hal tadi, dalam diri kita dulu baru kita bisa keluar. Nah, Kita kenali diri kita dulu. betul. Makanya know yourself. Ya, Itu memang the first, memang kita harus kenal sama diri kita. Tapi banyak kabut-kabut yang membuat Nikmati kita hidupnya, itu bro. untuk mengenal diri kita itu agak cok maneh gitu rasanya. Something memang ya, lagi-lagi hidup ya dijalani. Ada masalah ya, tidak mungkin hanya mengeluh tuh perlu deh menurut kamu mengeluh. Mengeluh tuh bagiku ketidakhadiran keikhlasan dalam sebuah masa lalu. Jadi ketika kita tidak ikhlas terhadap masa lalu, yang terjadi ada apa? Penyesalan lah ya, mengeluh, menyesal aja. Sama hal dengan ketidakhadiran terhadap masa depan, yang muncul apa? Ketakutan dan kecemasan. Yang kita butuhkan sekarang adalah keikhlasan. Ketika kita ikhlas terhadap masa lalu, apa yang terjadi? Sebuah pemaafan, sebuah pembelajaran. Ketika kita ikhlas ke masa yang akan datang, yang belum pasti, kita tidak pasti apa yang ke depan kita tahu. Tapi kita udah kita ikhlas, baiklah. Allah ya atur semua, yang penting kita ikhtiar. Apa yang terjadi? Petualangan. Nah itu baik. Hadirnya sebuah the power of ikhlas. Wah, jadi mengeluh itu sebenarnya ketidakikhlasan tadi. Betul, tapi walaupun juga itu sifat dasarnya manusia itu memang berkeluh kesah, memang dia. Mengeluh kesah itu. Jadi hanya kepada Tuhan. Jangan berlebihan gitu. Itu ya, itu lagi memang seperadik kita nih, kayak diri kita itu memang nak kita ajar memang. Mendak cemtu itu agak susah kita. Susah ngejalanin, susah meraih kebahagiaan kita. Boro-boro kita nak bantu orang, diri kita ke saro. Minta bantu. Gak ada apa patah kita bisa menbuduh ke sana. Aduh, beradik, lihatin lah pokoknya sukses lah buat kita. Next kita lagi ngobrol mantap, ngobrol santai kita malam ini di Cafe Singgahlu.